Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa kembali hadir dalam pertemuan di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang ke-7 ya. Nah, adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih seputar mengenai konsep dasar penerapan SIG pada sistem informasi perencanaan. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana sejarah perkembangan dari sistem informasi geografis sendiri, kemudian berbagai definisi dari SIG itu sendiri. Nah, eh, jadi ketika kita mendengar kata SIG atau Sistem Informasi Geografis, ya, tentunya hal yang paling melekat dalam pikiran kita, terutama kita sebagai mungkin bisa dikatakan seorang yang berkecimpung di dunia perencanaan wilayah dan kota ya. Mungkin ketika kita dengar SIG itu merupakan sebuah software ya. Pasti teman-teman ketika mendengar SIG, oh ini adalah sebuah software. Mungkin apakah dia ArcGIS atau mungkin QGIS atau mungkin berbagai software-software lain yang menyediakan fasilitas atau fitur untuk membuat sebuah sistem informasi geografis. Nah, tetapi pada pengertian yang sebenarnya ya, SIG itu merupakan sebuah komponen yang terdiri dari perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, kemudian menyimpan atau memperbaiki, bisa juga memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Jadi SIG itu bukan hanya sebuah aplikasi atau sebuah software, jadi sebuah komponen yang terdiri dari beberapa unit-unit seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, dalam pembahasan selanjutnya sebenarnya SG atau Sistem Informasi Geografis akan selalu diasosiasikan dengan sistem yang berbasis komputer. Ya, dalam hal ini mungkin kita akan bermain pada sebuah aplikasi. Walaupun pada dasarnya SIG dapat dikerjakan secara manual, SIGR yang berbasis komputer akan sangat membantu kita ketika menginput data atau mengelola data. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai SIG itu kita bisa membuat secara manual ya, tapi mungkin kita akan lebih banyak menggunakan basis data yang berbasis komputer. Nah, SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan dikelola dalam SIG ini sendiri merupakan sebuah data spasial, ya, data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar dari referensinya. Nah, sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana lokasi atau di mana lokasinya, kemudian bagaimana kondisi, kemudian bagaimana tren dari sebuah wilayah, kemudian bagaimana pola dan permodalannya. Jadi itu semua dapat dijawab dari SIG ini. Jadi kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Oke, next. Ya, jadi telah dijelaskan di awal di slide sebelumnya bahwa SGG atau Sistem Informasi Geografis ini adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai komponen, tidak hanya perangkat keras, sebuah komputer beserta dengan perangkat lunaknya, akan tetapi harus tersedia data geografis yang benar dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perannya dalam memformulasikan dan menganalisa
persoalan yang menentukan keberhasilan dari SIG itu sendiri. Jadi ini adalah komponen dari SIG, ada manusia atau orang, kemudian ada hardware, kemudian data, metode, dan softwarenya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang menyusun dari SIG itu sendiri. Jadi sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut. Jadi sebentar kita akan menjelaskan apa itu informasi lokasi dan informasi deskriptif. Nah, jadi informasi lokasi atau spasial itu berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Jadi informasi lokasi ini menggambarkan di mana titik lokasinya. Jadi kalau teman-teman yang biasanya menggunakan, mungkin misalnya menggunakan aplikasi Gojek ya, biasanya kan misalnya mau bepergian dari satu tempat ke tempat lain, teman-teman kan memilih lokasi pada titik lokasi itu kan semua berbasis pada informasi lokasi yang dihubungkan dengan informasi satelit dari Google seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya memesan makanan, misalnya GoFood, itu kan ada titik lokasi yang kita tentukan, di mana titik pengantaran dan di mana titik penerimanya seperti itu. Jadi itu menggunakan informasi dari lokasi dari satelit yang telah disediakan oleh Google itu sendiri. Kemudian informasi deskriptif, yaitu informasi non spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya misalnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Jadi informasi deskriptif ini misalnya kalau teman-teman sudah di semester lalu itu kan teman-teman pernah membuat peta penggunaan lahan, itu kan dalam satu poligon itu kan memuat informasi, misalnya dalam poligon ini adalah penggunaan jenis lahan, misalnya perumahan atau pemukiman. Kemudian poligon selanjutnya adalah misalnya fasilitas atau apa dan sebagainya. Itu kan memuat informasi deskriptif ya, seperti itu. Kemudian format data spasial. Jadi mungkin telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa data spasial itu terdiri atas dua, yaitu data raster dan data vektor. Tapi tidak apa-apa kita ulangi penjelasannya ya. Jadi data raster itu sendiri atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Nah, pada data raster ini, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Jadi, teman-teman kalau biasanya menggunakan misalnya membuka sebuah file, misalnya file JPEG di laptop, misalnya teman-teman melakukan zoom bukan zoom meeting ya, zoom pada memperbesar tampilan layar, itu akan biasanya akan terlihat grid-gridnya atau pixelnya, itu yang dinamakan pixel ya, seperti titik-titik, misalnya seperti ini. Misalnya kita lihat pada kotak warna merah yang atap yang biru itu kan diperbesar, akhirnya gambarnya saya gunakan laser seperti ini. Nah, ketika kita perbesar di kursor ini, itu kan akan seperti ini. Inilah pixel-pixel yang kecil ini karena dia tidak bisa di zoom lebih masuk, makanya hanya tercipta seperti ini. Ini karena pixelnya kecil, pixelnya besar, makanya gambarnya akan seperti ini. Tapi pada dasarnya pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan oleh satu sel, maka semakin tinggi resolusinya. Bahkan sebaliknya ya. Jadi semakin besar ukuran pixel pada permukaan bumi yang dipresentasikan oleh satu sel, maka semakin rendah resolusinya. Jadi ketika kita lihat
gambar contoh ini kan mempresentasikan tampilan, mungkin ini sebuah atap dari sebuah bangunan. Kita lihat mungkin kalau kita menggunakan aplikasi apakah misalnya menggunakan Corel atau mungkin Photoshop atau mungkin ArcGIS, ketika kita zoom atau perdekat maka pasti akan kelihatan pixel-pixel atau eh, pixel yang mewakili dari gambaran atap ini seperti itu. Jadi makin kita zoom maka pixelnya akan kelihatan dengan jelas. Oke, jadi keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Jadi semakin tinggi resolusi gridnya, maka semakin besar pula ukuran file dan sangat tergantung pada kapasitas perangkat keras yang tersedia. Jadi misalnya teman-teman ada yang sudah pernah mengambil foto udara menggunakan Google Maps ya. Di Google Maps itu kan ada ketika kita memilih fitur untuk save as, itu kan ada pemilihan eh, resolusi, ada resolusi rendah, resolusi sedang, kemudian ada resolusi tinggi. Jadi ketiga macam resolusi ini kan ada kapasitas atau mungkin ketika di save akan berbeda ukuran file antara resolusi rendah, tinggi dan sedang. Pasti yang paling tinggi ini akan memakai kapasitas yang paling tinggi atau jumlah megabyte atau mungkin bahkan giga ketika kita mendownloadnya. Nah, sama juga halnya contoh contoh lainnya, misalnya teman-teman menggunakan kamera dengan eh, megapiksel yang rendah dan megapiksel yang tinggi itu kan sangat sangat berbeda ukuran filenya ya kan. Misalnya kalian menggunakan HP yang mungkin yang di bawah rata-rata, kelas di bawah rata-rata dengan kelas tinggi itu kan akan berbeda hasil hasil pemotretannya atau hasil dari kameranya. Akan berbeda pula dari besaran dari kapasitas file tersebut seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu data vektor. Nah, data vektor itu sendiri merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, kemudian titik dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Nah, jadi adapun keuntungan dari data vektor ini, eh, format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi. Contohnya penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Adapun kelemahan dari data vektor ini yaitu ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Jadi ini adalah perbedaan dari antara data vektor dan data raster. Jadi kita bisa lihat di bagian sebelah kiri slide ini merupakan data vektor ya. Data vektor berupa titik. Kita bisa lihat bahwa data vektor itu tidak mengandung pixel-pixel atau grid-grid seperti halnya data raster. Jadi mungkin hal yang contoh paling mudahnya ketika teman-teman membuka misalnya aplikasi Corel misalnya ya Corel, ketika teman-teman buka Corel kemudian menggambar sebuah garis atau titik, kemudian teman-teman melakukan scroll pada mouse-nya atau mungkin melakukan zoom memperbesar gambarnya, itu tidak akan terlihat grid-grid seperti halnya data raster. Tapi bedanya kalau data raster, ketika teman-teman memperbesar gambarnya, semakin besar memperbesar gambar maka akan semakin terlihat grid-grid atau titik-titik seperti ini yang membentuk dari sebuah gambar. Jadi ketika di zoom out, gambarnya di zoom out maka akan tampilannya seperti bersih seperti ini. Tapi ketika di zoom in, di zoom ke dalam maka akan terlihat data data-data yang tersusun dari pixel-pixel atau grid-grid seperti ini, itu kalau raster. Tapi kalau vektor, data vektor tidak akan terlihat seperti ini. Dia akan tetap utuh seperti halnya gambar ini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman apakah membuka aplikasi ArcGIS atau mungkin Corel atau mungkin aplikasi gambar lainnya, ketika memasukkan data raster, kemudian zoom in, zoom pas pada
titik yang paling besar itu kan pasti akan terlihat grid-grid atau pixel-pixelnya seperti ini. Tapi kalau data vektor dia tidak akan terlihat seperti ini. Dia akan tetap utuh pada sebuah garis atau titik ataupun poligon. Nah, jadi masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan. Data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam menganalisa. Nah, adapun keunggulan data vektor dan raster, jadi data vektor itu relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. Sedangkan data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi. Lokasinya lebih rendah dan tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. Jadi teman-teman bisa bandingkan ketika misalnya mengedit sebuah file, misalnya file Corel, akan lebih besar kapasitas filenya antara data vektor dan raster. Data raster itu akan lebih besar filenya dibanding vektornya. Ketika teman-teman save JPEG, itu kan akan berubah menjadi data raster, itu akan lebih besar ukuran filenya dibanding save pada data vektor seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sumber data spasial. Jadi, data spasial itu bisa bersumber dari peta analog, kemudian data sistem penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS. Jadi, data dari peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya itu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya, peta analog ini dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Jadi peta analog ini contohnya misalnya teman-teman ingin menggambar peta kecamatan Sembawaput, tentunya teman-teman biasanya kan mengambil atau mencari referensi peta misalnya di kecamatan atau di BPS. Teman-teman mendapatkan sebuah peta, kemudian teman-teman memindahkannya ke dalam sebuah atau mendigitalisasinya, itu kan itu menjadi peta analog yang akan bisa teman-teman digitasi ulang di sebuah aplikasi, apakah di ArcGIS atau mungkin aplikasi gambar lainnya. Kemudian data sistem penginderaan jauh antara lain citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Jadi penginderaan data sistem penginderaan jauh ini merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing. Kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Di data ini biasanya dipresentasikan dalam file raster. Jadi contohnya data sistem penginderaan jauh tidak usah jauh-jauh, mungkin teman-teman sering mengambil data dari Google Maps atau mungkin dari Sasplanet, jadi kan data raster yang memiliki yang mengandung data informasi geografis seperti itu. Kemudian data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak penguasaan tanah, dan lain-lain. Jadi, data hasil pengukuran lapangan ini, ya contohnya kalau teman-teman melakukan survei lapangan, biasanya kan teman-teman membawa sebuah peta dasar. Mungkin peta dasar itu sudah mungkin entah apakah dia sudah 5 tahun belakangan yang sekarang yang perlu kita update, makanya kita melakukan tur lapangan, mengecek langsung, makanya kita menyesuaikan dengan peta yang kita bawa. Itu kan data hasil pengukuran lapangan dengan menggunakan teknik teman-teman sendiri. Kemudian data GPS. Jadi teknologi GPS ini memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Jadi keakuratan pengukuran GPS ini semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi satelit navigasi. Pengolahan data yang bersumber dari GPS ini biasanya dilakukan dalam format vektor. Oke, sekian, terima kasih.
Jadi itu, materi kita pada pertemuan ketujuh ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.